Isu penundaan pemilu 2024 kembali bergaung dan menjadi perhatian partai politik oposisi. Pertemuan elit politik Demokrat dan PKS di Cikeas, Bogor, Jawa Barat menyoroti isu ini. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri bertemu sekitar 2 jam pada Rabu. Mereka membicarakan sejumlah isu terkini, diantaranya isu penundaan pemilu yang belakangan kembali berembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Ternyata ada pertemuan yang dilakukan oleh petinggi Partai Demokrat dan PKS. Namun yang bertemu para penasehatnya. Kalau di Demokrat itu disebut dengan Majelis Tinggi. Sementara di PKS dinamakan Majelis Syuro. Nah, kemarin Pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi menemui Pak Salim Segaf Al-Jufri yang menjabat Ketua Majelis Syuro. Apa yang mereka bahas? Apakah soal rencana koalisi perubahan? Apakah mereka membahas bakal calon wapres yang akan mendampingi Pak Anies? Kenapa Partai Nasdem tidak diajak dalam pertemuan itu? Nikmati Om Ben, opini dan Beni yang kali ini menyajikan analisis pertemuan keduanya. Seperti diprediksi banyak pihak, ternyata menyatukan Nasdem, PKS, maupun Partai Demokrat itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Rencananya sih mereka berkoalisi untuk mengusung Pak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mereka. Nasdem melalui Pak Surya Paloh menyampaikan untuk posisi bakal calon presiden diserahkan pada Pak Anies. Ini titik problemnya. Pak Surya Paloh mestinya tahu kedua parpol itu sangat susah diajak berkoalisi. Kita tahu watak keduanya. Mereka itu masih merasa bahwa mereka parpol besar. Padahal kenyataannya hasil pemilu 2019 menunjukkan mereka menempati posisi ke-6 dan ke-7. Urutan partai yang memperoleh kursi di DPR RI. Sedangkan Nasdem ada di posisi ke-4. Pertemuan Pak SBY dengan Pak Salim menunjukkan ketidakmampuan pemimpin parpol keduanya. Baik Mas AHY sebagai Ketua Umum Demokrat maupun Pak Ahmad Saiku yang menjabat Presiden PKS. Ketidakmampuan berkoalisi, bekerja sama, duduk sejajar, menganggap setara. Padahal kalau melihat latar belakang pendidikan, baik Mas AHY atau Pak Saiku, jelas keduanya berpendidikan tinggi. Berpengalaman Pak Saiku, yang juga puluhan tahun di partai politik. Kedua parpol juga sudah 4 kali mengikuti pemilu. Tapi terbukti hingga 2 bulan, koalisi perubahan tak kunjung mendeklarasikan. Jangankan deklarasi koalisi, kesepakatan mengusung bakal calon presiden saja tidak terjadi. Ada kebuntuan, kemacetan, sumbatan yang mengakibatkan para sesepuh partai harus turun gunung. Apakah ini yang disampaikan Pak SBY beberapa bulan lalu, bahwa dia akan turun gunung? Entahlah. Yang jelas 3 parpol ini makin tidak jelas arah pergerakannya. Bahkan sempat ada wacana PKS akan mengajak Gerindra mengulang koalisi seperti 2014 dan 2019. Jadi ada semacam sindrom yang diyakini PKS dan Demokrat yang sulit hilang. PKS selalu meyakini, maksudnya, bahwa kader militan mereka masih setia bersama. Padahal seperti kita tahu, hengkangnya Pak Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah akan mempengaruhi kader militan mereka.
Itu tandanya perjuangan PKS di 2024 jauh lebih berat. Bila diasumsikan kader mereka berkurang 10% saja. Posisi mereka rawan tergeser oleh Partai Amanat Nasional. Belum lagi di daerah, kita tidak mendengar suara kritis wakil rakyat PKS bersuara. Nampaknya munculnya Partai Gelora tidak bisa dianggap sebelah mata oleh PKS. Partai itu bisa mengganggu posisi maupun kestabilan kader-kader potensial. Sementara di DPR RI, hampir tidak pernah kita dengar suara kritis mereka. Kemana Pak Mardhani Alisera, Pak Tifatul Sembiring, Bang Nasir Jamil, Habib Abu Bakar, Al-Habsyi, dan lainnya. Mana gerakan masif mereka seperti 2019 yang mengusung tagline ganti presiden? Sudah tidak ada ide atau lelah karena yang kalian perjuangkan selalu gagal. Di sisi satunya, Partai Demokrat masih merasa sebagai pemenang pemilu. Mereka masih merasa sebagai sebuah partai besar. Akibatnya ketika berkoalisi dengan Nasdem maupun PKS, maunya mereka yang atur-atur. Ini tidak disadari oleh Mas AHY dan jajaran pengurus DPP Demokrat. Kemenangan mereka melawan kubu Muldoko membuat mereka merasa jumawa. Mereka lupa diri, makanya upaya kerja keras mereka tidak terlihat lagi. Hingga saat ini, wujud koalisi perubahan belum terlihat sama sekali. Yang katanya ada tim kecil membahas desain koalisi sudah tidak ada kabarnya. Pak Anies sendiri keasikan jalan-jalan. Dia merasa sudah seperti presiden terpilih saja. Lihat saja dalam berbagai video ketika datang ke sebuah daerah menaiki jet pribadi, mobil dikawal forrider, berdiri dan dada-dada ke masyarakat yang melihat ibaratnya dibandingkan dengan saat menjabat gubernur, sambutannya sudah jauh. Bisa jadi Pak Anies merasa sudah seperti Pak Jokowi. Tapi dia lupa bahwa kalau Pak Jokowi benar-benar presiden, sedangkan dia baru bakal calon presiden. Jadi calon pun belum. Pak Anies juga tidak mau tahu apakah calon wakil presiden dari PKS atau Demokrat. Bagi dia, sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden oleh Nasdem, itu sangat lebih dari cukup. Simak saja apa yang selalu disampaikan di berbagai pertemuan Pak Anies dengan pendukungnya. Template-nya sama saja, visi misi tidak penting, dan yang penting rekam jejak. Bagaimana bisa seorang calon pemimpin negara besar tidak mempunyai konsep real tentang masa depan negara? Sangat berbahaya sekali. Tapi bagi para pendukungnya, Pak Anies itu luar biasa. Coba deh, kalau ketemu penggemar Pak Anies, kejar dengan pertanyaan, pasti mereka kebingungan menjawab. Tidak usah dikasih pertanyaan tentang alasan Anies harus jadi presiden. Tanya saja apakah itu program DP 0 rupiah. Dan bagaimana realisasinya di Jakarta. Bakal mati kutu mereka. Nggak bisa jawab sama sekali. Berlarut-larutnya koalisi tiga partai ini makin membuat para kader, pengurus daerah maupun simpatisan merasa tertekan. Para pimpinan mengabaikan rasa gundah gulana para pendukung partai. Biarkan saja, tinggal kita lihat di Pilpres 2024 mendatang. Apakah kalian para penggemar PKS dan Demokrat tetap setia dengan ketidakjelasan? Setialah pada Om Ben, Opini dan Beni karena jauh lebih mencerahkan
dan membuka pikiran kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.